semuanya, selamat datang di channel Rasa Kita. Berbagi rasa lewat untaian kata. Nah, kembali lagi channel Rasa Kita akan nge-review beberapa karya sastra nih, baik itu novel maupun kumpulan cerpen. Nah, gimana dengan review novel bersama Rasa Kita di video-video sebelumnya? Tulis judul buku yang udah kalian baca ya, karena adanya rekomendasi dari Rasa Kita. Nah, sebagai salah satu upaya berkampanye literasi melalui media sosial, Rasa Kita hadir dengan merekomendasikan buku-buku fiksi yang cocok untuk dibaca. Nah, di masa pandemi seperti ini, harapanku minat membaca teman-teman juga bisa semakin meningkat nih, supaya menjadi generasi milenial yang cerdas. Oke, episode kali ini aku akan nge-review novel yang mengangkat tema tentang kemajuan teknologi di era 4.0. Novel yang sedikit banyak akan memberikan gambaran kepada kita pesatnya era industri digital, serta bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Karena kemajuan teknologi seperti saat ini nih, nyatanya tidak hanya memberikan sisi positifnya, melainkan akan berdampak negatif apabila tidak bijak dalam menggunakannya. Tidak hanya itu, di dalam novel ini juga akan diselipkan kritik sosial, serta terdapat pula pesan moral yang dapat dijadikan sebagai pelajaran hidup. Nah, seperti yang udah terlihat ya di layar video, aku akan kembali mereview novelnya Kak Oki Madasari yang berjudul Kerumunan Terakhir. Seperti apa keseruan ceritanya? Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Dukung terus channel Rasa Kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Di-share juga boleh loh, terima kasih. Novel berjudul Kerumunan Terakhir merupakan karya fiksi kelima Kak Oki Madasari. Novel dengan cover berwarna kecoklatan dan bergambar tumpukan manusia ini diterbitkan oleh penerbit GPU Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2016 dengan ketebalan halaman berjumlah 357 halaman. Seperti karya-karyanya yang lain, novel ini juga memiliki gaya bercerita dan juga gaya penulisan yang khas banget dengan Kak Oki Madasari, yakni dibuka dengan penggalan kisah yang penuh tanda tanya dan juga teka-teki. Nah, di awal cerita, Kak Oki akan menyuguhkan potongan konflik utamanya dengan jalan cerita yang cukup rumit, sehingga tidak akan mudah untuk bisa ditebak deh oleh pembacanya gitu. Dua bab pertama Kak Oki ini akan menyuguhkan tanda tanya besar banget buat pembaca. Kemudian pada bab selanjutnya, nah disinilah penulis mulai menjawab rasa penasaran pembaca. Menurutku ini adalah salah satu keunikan ya yang ada di novel ini. Adapun struktur ceritanya lebih didominasi oleh narasi nih daripada dialognya. Dengan penceritaan sudut pandang orang pertama. Jadi ketika aku membaca novel ini akan terasa seperti membaca buku diarinya tokoh utama gitu. Kita akan lebih mudah paham dan juga bisa masuk katarsis ke dalam sebuah cerita. Karena lebih mudah untuk sudut pandang orang pertama ini, menurut aku ya. Nah, kalau untuk bagian yang jadi favoritnya aku adalah teknik penulisannya dan juga alurnya yang sangat sulit untuk ditebak. Di awal aku bilang kalau novel ini dibuka dengan potongan kisah yang penuh teka-teki.
Karena awalnya aku sempat bingung nih teman-teman. Cerita ini mau dibawa ke arah mana sebenarnya? Nah, kemudian tokoh aku ini sebenarnya laki-laki atau perempuan sih gitu. Meski masih bertanya-tanya, aku udah dapet deh feel dari tokoh utama ini. Terutama tokoh aku dalam suasana sedih. Maka sebagai pembaca, aku terbawa banget dengan kesedihannya. Pun ketika tokoh aku menggebu-gebu nih, bercerita tentang dendamnya gitu, aku juga terbawa juga oleh amarah-amarahnya. Meskipun identitasnya masih ditutupi ya sama Kak Oki. Menurut aku bagian ini adalah keahliannya Kak Oki Madasari dalam memainkan feel pembaca. Nah, setelah feel pembaca berhasil dibawa oleh pengarangnya naik turun gitu. Kemudian perasaan sedih dan juga marah yang hilang timbul secara bergantian. Barulah identitas tokohnya terungkap nih, beserta arah jalan ceritanya yang mulai terlihat. Sampai sini aku yakin kalau teman-teman bakalan penasaran ya dengan ceritanya seperti apa. Selain kemajuan teknologi, novel ini juga membahas persoalan-persoalan yang sering terjadi di dalam keluarga. Seperti masalah keuangan hingga masalah konflik rumah tangga yang terjadi di dalam keluarga tokoh aku. Aku spoiler dikit ya. Jadi, kemajuan teknologi di tengah-tengah masyarakat di era saat ini nyatanya mampu mengubah tokoh aku ini dan juga hidupnya beserta keluarganya juga. Kayak gitu. Tokoh aku ini menjadi korban broken home karena masuknya teknologi di keluarganya mereka. Ayahnya ini seorang profesor ya, tapi memiliki tabiat yang sangat jauh dari seorang profesor. Jadi kayak gemar bermain perempuan gitu. Bahkan sejak mengenal handphone, ayah dari tokoh aku ini secara terang-terangan membawa wanita lain di hadapan ibunya. Nah, bisa dibayangin kan? Sejak saat itu tokoh aku beserta 2 adiknya diasuh nih oleh neneknya gitu. Jadi ketiganya ini diasuh oleh neneknya sampai mereka dewasa. Oke, sampai sini udah penasaran ya, siapa sih tokoh aku ini? Dia ini laki-laki atau perempuan ya? Gitu. Penasaran kan? Oke, aku lanjutin dulu nih teman-teman. Jadi tokoh aku ini memiliki nama Jai. Nama lengkapnya kalian bisa cari tahu sendiri ya di bukunya. Ya dengan cara kalian membaca buku ini secara langsung gitu. Jadi tokoh ini tuh jadi korbannya broken home. Nah, karena dia broken home, jadi Jay ini kurang kasih sayang gitu dan terkesan liar. Itulah mengapa dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta bersama pacarnya untuk menjemput masa depan baru gitu. Nah, jadi Jay bersama pacarnya ini turut mengenal dunia baru nih. Dunia yang diciptakan hanya demi kesenangan semata. Atau yang biasa kita kenal dan juga kita akrab menyebutnya yaitu dunia maya. Dia menjadi Jay di dunia nyata, tapi menjadi orang lain di dunia maya. Jadi intinya tuh gini nih. Yang awalnya aku sempat bingung dengan kepribadiannya Jay, karena penuh dendam gitu dan terkesannya tuh kayak liar gitu. Kemudian respect. Kenapa aku respect? Karena dia ternyata korban dari broken home itu tadi. Sampai akhirnya aku juga turut dibuat jengkel dengan kepribadiannya. Kenapa sih? Karena Jay ini berubah dari sosok yang lugu menjadi seseorang yang penuh kepalsuan. Palsu deh semuanya dia tuh. Bahkan turut memperlancar aksi dari penyebaran hoax ya, atau hoax.
Sepertinya sampai sini aja ya spoilernya. Gimana sih kelanjutannya biar kalian semakin penasaran? Nah, setelah mendengarkan review, rasa kita ini boleh banget ya semuanya untuk segera membaca novel ini. Dari kisah-kisahnya Jay, pesan moral yang bisa dipetik adalah tidak selamanya kemajuan teknologi itu memberikan energi positif bagi penggunanya. Nyatanya dampak negatif tetap saja mengancam mereka yang tidak bijak dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi di zaman yang serba cepat kayak sekarang ini nih. Berselancar di dunia maya itu kebebasan semua orang. Namun harus tetap memperhatikan koridor-koridor yang tepat agar tidak menyalahi aturan. Apalagi turut menyebarkan berita hoax seperti yang dilakukan si tokoh J ini gitu. Selain itu, jika ingin mendapatkan sesuatu, maka harus bekerja keras, bekerja dengan giat. Nggak seperti J yang terkena pengaruh dunia maya menjadi seseorang yang males banget gitu. Nah, mari kita perangi hoax dan menjadi seseorang yang giat dalam bekerja serta bijak dalam menggunakan teknologi. Jadi aku sangat merekomendasikan novel Kerumunan Terakhir agar menjadi wawasan yang luas tentang kemajuan teknologi dari sudut pandang karya sastra. Nah, novel ini bisa dibeli dengan kisaran harga 65.000 di toko-toko buku terdekat. Atau membaca buku versi digital resminya yaitu melalui aplikasi iPusnas. Linknya udah aku taruh ya di description box. Oke, selamat membaca semuanya. Mari kita tingkatkan minat membaca supaya menjadi generasi Indonesia yang gemar membaca. Terima kasih sudah mendengarkan review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, tombol loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Sampai jumpa di review-review sastra selanjutnya. Selamat beraktivitas.